Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang anak berkebutuhan khusus, yang beranggotakan saya sendiri, Rika Yulia Milenia sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama yang bernama Ariful Fikri, yang kedua Deva Aulia, yang ketiga Isra Elda Syahri. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu landasan dan kebijakan pemerintah dalam pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Materi yang kedua kita bahas yaitu perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Nah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri kita persilahkan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Fikri. Saya sebagai pemateri pertama, dan saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang landasan dan kebijakan pemerintah dalam pendidikan ABK. Layanan pendidikan untuk ABK di PAUD dituangkan dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD dan Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan PAUD holistik integratif. Melalui Perpres ini, pemerintah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan untuk pengembangan anak usia dini, sehingga pelayanan yang diberikan PAUD dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan ini juga bersifat non-diskriminatif, sehingga seluruh anak usia dini dilayani tanpa terkecuali, termasuk ABK. Berdasarkan efisiensi kebijakan pendidikan harus dilaksanakan masyarakat dan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu tidak berdasarkan kekuasaan tetapi pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu tidak berdasarkan intuisi atau kebijakan yang rasional. Yang ketiga, kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan mencakup peraturan dari pemerintah, pendanaan, pelaksanaan, kebijakan akses dan prosedur evaluasi, kurikulum dan penilaian, perekrutan dan pelatihan guru. HABK juga dibahas dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak Pasal 9. Yang pertama yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Baiklah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ariful Fikri yang telah menjelaskan materi yang pertama. Materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Isra Elda Syahri. Kepada Isra kita persilakan. Baiklah, perkenalkan, saya sebagai Isra Elda Syahri sebagai pemateri kedua yang berjudul Landasan Yuridis Formal Anak Berkebutuhan Khusus. Internasional 1, Konferensi PBB tentang Hak Anak Pasal 2. Konferensi Jomiten 1990. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Pasal 3, pendidikan dasar diberi kepada semua anak. C. Peraturan Standar PBB tentang persamaan kesempatan bagian penyandang cacat, peraturan 6. D. Konferensi Dakar, Senegal, pendidikan untuk semua, memenuhi komitmen kolektif teks yang ditetapkan oleh From Pendidikan Dunia Dakar, Senegal 26 dan sampai dengan 28 April tahun 2000 nasional
1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Deklarasi Bukit Tinggi Internasional tahun 2005. Selanjutnya yaitu A. Perkembangan pendidikan ABK di Indonesia. Sejarah perkembangan anak luar biasa di Indonesia. Para ahli sejarah pendidikan biasanya menggambarkan mulainya pendidikan luar biasa pada akhirnya abad ke-18 atau awal ke abad 19 di Indonesia. Sejarah perkembangan luar biasa melalui ketika Belanda masuk ke Indonesia tahun 1596 sampai dengan 1942. Mereka memperkenalkan sistem persekolahan dengan organisasi barat. Untuk pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat, dibuka lembaga-lembaga khusus. Lembaga pertama untuk anak tunanetra dan tunagrahita tahun 1927. Parat untuk tunarunggu 1930. Ketiga terletak di kota Bandung. Baik, hanya itulah presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Isra yang telah menjelaskan materi yang kedua. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Deva Aulia. Kepada Deva Aulia kita persilakan. Baiklah, saya Deva Aulia akan menjelaskan yaitu tentang anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Para ahli sejarah pendidikan biasanya menggambarkan mulainya pendidikan luar biasa pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Di Indonesia, sejarah perkembangan luar biasa dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia. Dan diperkirakan antara anak berkebutuhan khusus di Indonesia yaitu antara 3-7%, sekitar 5,5 sampai 10,5 juta anak di usia di bawah 80 tahun menyandang ketentuan atau masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Apabila ditambah dengan anak yang menggunakan kacamata, jumlahnya akan lebih banyak lagi. Dan secara global tuntutannya diperkirakan ada 370 juta penyandang cacat atau sekitar 7% populasi dunia. Kurang lebih 80 juta diantaranya membutuhkan rehabilitasi. Dari jumlah tersebut, hanya 10% mempunyai akses pelayanan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Deva Aulia yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Terima kasih kita ucapkan kepada Deva Aulia yang telah menjelaskan materi kami yang ketiga. Nah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu macam-macam sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu, yaitu sistem pendidikan segregasi. Yang dimaksud di sini segregasi yaitu di mana anak berkebutuhan khusus dipisahkan dengan anak yang normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi di sini dilaksanakan secara khusus dan terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Yang kedua yaitu sistem pendidikan integrasi. Yang dimaksud di sini pendidikan integrasi yaitu sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang berkemungkinan anak luar biasa mengembangkan diri secara optimal. Dan yang ketiga yaitu pendidikan inklusi atau pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan berusaha mentransformasikan sistem pendidikan dengan melaksanakan atau menindaklanjuti hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap individu atau yang setiap yang dialami oleh siswa yang berpartisipasi penuh dan dalam pendidikan. Itu materi yang saya jelaskan. Terima kasih.
Baiklah teman-teman semua, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada penambahan, pertanyaan, atau yang lain-lain dari rekan-rekan semua? Kami persilahkan. Terima kasih.